Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan-rekan kami Sekar Wanda yang berada di lokasi dan Keisha Putar-Putar yang berada di RSUD Kota Bogor. Kita akan menuju ke Sekar Wanda terlebih dahulu. Sekar Wanda, apa data dan update terbaru dari lokasi Anda mengabarkan? Silakan. Sekar, selamat sore. Ya, sore Nadila dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di TKP Majelis Taklim As-Sohibiyah, di mana diketahui pagi hari tadi Majelis Taklim ini ambruk begitu, dan saat ini sedang dilakukan proses pemantauan dan juga proses perobohan bangunan, di mana tim SAR, BPBD, Damkar, gabungan TNI dan juga aparat kepolisian sedang melakukan proses pemantauan dan upaya perobohan bangunan yang masih tersisa saat ini. Hingga saat ini masih belum dipastikan apakah lokasi ini benar-benar sudah steril dari korban atau masih ada yang terjebak di dalam. Kendati demikian, memang diketahui struktur dari bangunan ini merupakan struktur bangunan yang miring, kemudian medan jalan yang juga curam, serta akses jalan yang sempit dan lembab. Ini yang menjadi kendala dari pihak aparat kepolisian, tim SAR, BPBD, dan juga Damkar dalam melakukan proses evakuasi serta juga perobohan bangunan. Majelis Taklim ini diketahui berada di pedalaman kampung, dan menurut warga sekitar, bangunan 2 lantai ini baru berdiri beberapa bulan saja. Namun di hari-hari biasa memang bangunan ini sering dipakai untuk acara ibadah begitu, namun tidak lebih jumlahnya dari sekitar 30 orang. Dan namun pada saat peringatan Maulid Nabi ini, jumlah warga ini lebih dari sekitar 150 lebih warga yang sedang memperingati Maulid Nabi. Dan untuk mengetahui, Nadila, bagaimana sebenarnya kronologi dan upaya apa saja yang sudah dilakukan dari pihak aparat kepolisian, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung, karena di sini sudah ada tim dari aparat kepolisian. Kita akan ajak Anda untuk mendapatkan informasi terkini, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak aparat. Untuk Pak Kapolsek, ya, kami akan mengajak Anda sebentar. Pak, izin Pak, kami live dari TV One, Pak. Ya, pemirsa, dapat Anda lihat medan dari, ya Pak Wika, pemirsa dapat Anda lihat ini memang medan yang cukup curam dan juga licin, sehingga memang sulit sekali untuk bisa mengakses. Namun Pak, kita ingin tahu, ini kita sedang live di TV One, kita ingin tahu upaya apa saja yang sudah dilakukan dari pihak aparat kepolisian. Nah, terima kasih. Dari mulai ada kejadian, kami dari Polres Bogor bersama Forkopimda sudah mengirim tim ke sini, dari BPBD, kemudian dari Polres dan Polsek, kemudian juga dari TNI, dari Koramil, kemudian dari Kodim sudah turun ke sini seluruhnya. Jadi fokus kita adalah melakukan pengamanan, evakuasi terhadap para korban, Mbak. Jadi para korban sampai saat ini sudah terdata sekitar 70 lebih, itu sudah tersebar di beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Kemudian selain itu kami juga sudah mendirikan posko kesehatan. Di situ ada pengecekan kesehatan bagi warga tadi yang hanya luka ringan dan sebagainya, kita bantu pengecekan, karena pada saat kejadian juga ada anak kecil, ada ibu hamil dan para lansia. Kemudian selanjutnya kami juga sudah membuat posko untuk trauma healing. Kami mengirimkan para polwan yang ada di sini untuk melakukan trauma healing kepada para warga yang tadi mungkin kondisinya shock pada saat kejadian. Ya, seperti itu yang sudah kami lakukan. Sementara personel kami sudah berupaya untuk mendata para korban. Jadi agar kita tahu berapa persisnya korban. Oke, Pak, apakah ini sudah dapat dipastikan bahwa saat ini situasi bangunan sudah steril dari korban, atau sebenarnya ada korban yang masih terjebak? Alhamdulillah kami sudah pastikan bahwa sudah steril. Tadi sudah dilaksanakan sepenuhnya evakuasi, pengecekan oleh seluruh tim yang hadir pada kesempatan pada saat ini. Jadi fokus kita penanganan korban yang tadi sudah terdata, baik di rumah sakit, kemudian ada di beberapa klinik dan ada di posko kesehatan kami. Ya.
Untuk bantuan dalam jangka panjangnya khususnya untuk para korban yang meninggal dan juga korban luka-luka ini apa, Pak? Nanti akan ada bantuan langsung dari pemerintah Kabupaten Bogor. Ini kebetulan saat ini juga kami bagi tugas Pak Bupati, tadi Pak Ketua DPRD, Pak Dandim sedang keliling ke rumah warga yang menjadi korban meninggal dunia. Jadi nanti akan ada pemberian bantuan kepada korban-korban, baik yang luka, kemudian yang meninggal dunia. Ya, terima kasih Mbak. Untuk jumlah korban mungkin bisa dipastikan angkanya berapa dan saat ini sudah berada di rumah sakit mana saja? Kalau yang saya sampaikan tadi baru sekitar 70-an yang bisa kami datakan. Dari 70 lebih tersebut, sekitar 3 orang meninggal dunia. Sementara untuk pastinya masih kami datakan kembali, Mbak. Rumah sakitnya, Pak? Rumah sakitnya banyak, Mbak. Tadi ada rumah sakit UMI, kemudian rumah sakit RSUD Kota Bogor, ada RSUD Marzuki Mahdi, Rumah Sakit PMI, dan Medika Dramaga. Ya, kasih ya Mbak. Terima kasih Pak Wika atas waktunya bersama kami di Kabar Petang TV One. Dan pemirsa, itulah tadi update informasi dari pihak aparat kepolisian mengenai bagaimana sebenarnya situasi terkini dan juga upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk para korban. Salah satunya yakni bentuk trauma healing dan juga bantuan-bantuan lainnya. Dan para korban luka ini sudah berada di rumah sakit yang mayoritasnya ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Untuk sementara Nadila, saya kembalikan ke Anda di studio.